Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Kami dari kelompok 9 dengan elemen berbicara di kelas 5. Masalah yang kami temukan yaitu mengenai intonasi pada berbicara pidato, yang dimana ini ada pada materi bahasa Indonesia. Kelompok 9 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Amulistia dengan NIM 2108971, kemudian Ajija Ahmad dengan NIM 2102283, dan ada Dona Nur Pratiwi Rapik Ahmad dengan NIM 2102251. Kemudian ada saya sendiri yaitu Sarintan Handayati dengan NIM 2101734. Permasalahan yang kami temukan di lapangan yaitu pada elemen berbicara. Terdapat masalah pada intonasi peserta didik, khususnya saat mempelajari materi pidato. Nah, masalah ini sering terjadi di kelas 5, di mana peserta didik ini kesulitan mengatur intonasi saat menyampaikan pidato. Kemudian, apa sih penyebab dari permasalahan tersebut? Penyebab dari permasalahan tersebut yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik mengenai intonasi yang tepat ketika berpidato menjadi salah satu penyebab utama masalah tersebut. Baik, selanjutnya ada solusi. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi pembelajaran interaktif. Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu peserta didik untuk memahami dan melatih intonasi dalam berpidato. Adapun beberapa fitur utama pada aplikasi ini yaitu panduan intonasi. Peserta didik akan mendapatkan materi tentang bagaimana intonasi mempengaruhi penyampaian pidato, lengkap dengan contoh audio. Selanjutnya ada ruang rekaman. Peserta didik dapat merekam suara mereka saat berlatih pidato. Dengan fitur ini, mereka juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan intonasi secara mandiri. Aplikasi ini juga dapat diakses kapan saja sehingga peserta didik memiliki fleksibilitas untuk berlatih di luar jam pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat dari aplikasi ini sangat besar bagi peserta didik. Di antaranya yaitu pertama memahami intonasi. Peserta didik dapat memahami pentingnya intonasi dan bagaimana menggunakan dengan benar. Yang kedua, melatih kemampuan berpidato. Dengan berlatih melalui aplikasi ini, peserta didik bisa meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang dimana dengan latihan yang terstruktur dan juga berulang akan membuat peserta didik lebih percaya diri saat berpidato di depan umum. Dengan begitu, aplikasi ini tidak hanya membantu peserta didik dalam pembelajaran berpidato, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi pembicara yang baik di masa depan. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat produk aplikasi PSI yang telah dibuat oleh kelompok 9. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu desain dan materi untuk isi konten aplikasinya. Nah, di sini kelompok 9 membuat desain atau untuk background aplikasinya menggunakan aplikasi Canva. Ini untuk template background-nya. Ini untuk isi konten aplikasinya nanti. Nah, untuk menginteraktifkan aplikasi atau membuat aplikasinya, kelompok kita menggunakan website Kodular. Ini tampilan awal dari web Kodular. Pertama, kita klik Create Apps untuk membuat project aplikasi. Lalu nanti ada judul
untuk nama produk project aplikasi yang kita buat. Setelah itu, jika sudah dikasih judul, maka tampilan awal modular ini akan menampilkan sebuah desain yang kosong. Nah, jika ingin menambahkan template atau background seperti pada tampilan ini, maka ada pada bagian Common Properties, lalu klik bagian Background Image. Nah, sini bisa menambahkan background yang sudah dibuat di Canva ya. Ini sudah ada beberapa contohnya seperti ini. Nah, jika untuk menambahkan tombol button seperti pada layar ini, maka klik user interface, lalu klik button. Nah, bagian button ini bisa diklik dan kita seret ke sini untuk menambahkan button. Nah, untuk menginteraktifkan atau mengcoding supaya button-button tersebut bisa bergerak untuk next atau kembali ke isi konten yang lainnya yang ada di sini, seperti dari screen 1 ke menu home, bisa klik blocks. Lalu di bagian blocks ini ada bagian-bagiannya. Kita lihat bagian di sebelah kiri ini bagian untuk menambahkan codingan atau perintahnya. Misalnya kita akan lihat untuk menginteraktifkan bagian materi. Nah, ini diseret ke sini lalu maka nanti hasilnya akan seperti ini jika sudah diinteraktifkan. Jika kita ingin melihat bagian desain konten aplikasi kita lagi, kita klik bagian desainer, lalu maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita juga akan membuat atau menambahkan audio. Untuk menginteraktifkannya seperti tadi, kita klik bagian blog. Ini tampilan yang sudah diinteraktifkan akan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan, misalnya merecord buat nanti si aplikasinya bisa merecord atau merekam suara. Nah, jika sudah diinteraktifkan semuanya, kita akan melihat bagaimana si aplikasi yang sudah dibuat, isi kontennya apakah sudah berjalan dengan lancar. Kita bisa apakah sudah interaktif semua elemen atau tombol buttonnya, kita bisa mengeceknya dengan mengklik bagian tes lalu connect to the companion. Nanti akan muncul kode barcode seperti berikut ini. Nah, kode barcode ini di-scan bisa menggunakan perangkat lain seperti handphone. Setelah di-scan maka nanti akan tampil di handphone yang sudah di-scan tadi. Nah, di sana kita bisa melihat apakah aplikasi yang sudah kita interaktifkan sudah berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Ahmad. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan langkah-langkah cara membuat produk aplikasi PSI yang telah dibuat oleh kelompok 9. Pertama, kita siapkan terlebih dahulu desain
dan materi untuk isi konten aplikasinya. Nah, di sini kelompok 9 membuat desain atau untuk background aplikasinya menggunakan aplikasi Canva. Ini untuk template backgroundnya. Ini untuk isi konten aplikasinya nanti. Nah, untuk menginteraktifkan aplikasi atau membuat aplikasinya, kelompok kita menggunakan website Kodular. Ini tampilan awal dari web Kodular. Pertama, kita klik Create Apps untuk membuat project aplikasi. Lalu nanti ada judul untuk nama produk project aplikasi yang kita buat. Setelah itu, jika sudah dikasih judul, maka tampilan awal web Kodular ini akan menampilkan sebuah desain yang kosong. Nah, jika ingin menambahkan template atau background seperti pada tampilan ini, maka ada pada bagian Common Properties, lalu klik bagian background image. Nah, sini bisa menambahkan background yang sudah dibuat di Canva ya. Ini sudah ada beberapa contohnya seperti ini. Nah, jika untuk menambahkan tombol button seperti pada layar ini, maka klik user interface, lalu klik button. Nah, bagian button ini bisa diklik dan kita seret ke sini untuk menambahkan button. Nah, untuk menginteraktifkan atau mengcoding supaya button-button tersebut bisa bergerak untuk next atau kembali ke isi konten yang lainnya yang ada di sini, seperti dari screen 1 ke menu home, bisa klik blocks. Lalu di bagian blocks ini ada bagian-bagiannya. Kita lihat bagian di sebelah kiri ini bagian untuk menambahkan codingan atau perintahnya. Misalnya kita akan melihat untuk menginteraktifkan bagian materi. Nah, ini diseret ke sini lalu maka nanti hasilnya akan seperti ini jika sudah diinteraktifkan. Jika kita ingin melihat bagian desain konten aplikasi kita lagi, kita klik bagian desainer, lalu maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita juga akan membuat atau menambahkan audio. Untuk menginteraktifkannya seperti tadi, kita klik bagian blog. Ini tampilan yang sudah diinteraktifkan akan seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan, misalnya merecord buat nanti si aplikasinya bisa merecord atau merekam suara. Nah, jika sudah diinteraktifkan semuanya, kita akan melihat bagaimana si aplikasi yang sudah
dibuat isi kontennya apakah sudah berjalan dengan lancar, kita bisa apakah sudah interaktif semua elemen atau tombol buttonnya, kita bisa mengeceknya dengan mengklik bagian tes lalu connect to the companion. Nanti akan muncul kode barcode seperti berikut ini. Nah, kode barcode ini di-scan bisa menggunakan perangkat lain seperti handphone. Setelah di-scan maka nanti akan tampil di handphone yang sudah di-scan tadi. Nah, di sana kita bisa melihat apakah aplikasi yang sudah kita interaktifkan sudah berjalan. Cara penggunaan produk yang telah kelompok kami buat. Pertama-tama, teman-teman bisa mengklik aplikasi PSI, maka akan tampil ke bagian menu utama. Pada bagian ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada relevansi, materi, serta about. Serta di pojok kanan terdapat button home. Ketika teman-teman mengklik button home, maka teman-teman akan diarahkan ke screen pertama. Nah, selanjutnya apabila teman-teman mengklik button relevansi, maka teman-teman akan diarahkan ke capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran. Di bagian bawah terdapat button back, di mana ketika teman-teman mengklik button back ini, maka teman-teman akan diarahkan kembali ke menu utama aplikasi. Selanjutnya yaitu ada button materi. Ketika teman-teman mengklik button materi, maka teman-teman akan diarahkan ke menu materi. Di dalam menu materi ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada button belajar, video, serta audio recorder. Ketika teman-teman mengklik button belajar, maka teman-teman akan diarahkan ke bagian materi. Teman-teman bisa mengklik button belajar, nanti akan muncul materi-materi pidato. Di sini ada pengertian pidato, tujuan pidato, jenis-jenis pidato, struktur teks pidato, bagian pembuka, bagian isi, serta bagian penutup. Nah, di bagian ini juga terdapat button back, di mana ketika teman-teman mengklik button back ini, maka teman-teman akan diarahkan kembali ke menu materi. Selanjutnya yaitu ada button video. Ketika teman-teman mengklik button video, maka akan diarahkan ke video pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala. Nah, itu merupakan contoh video pidato mengenai tema kebersihan. Nah, teman-teman, di sini terdapat button back, di mana ketika teman-teman akan mengklik button ini, maka teman-teman akan diarahkan kembali ke menu materi. Selanjutnya yaitu ada button audio recorder. Ketika teman-teman mengklik button audio, maka teman-teman akan diarahkan ke bagian audio. Di sini terdapat dua button. Yang pertama ada button speak, di mana button speak ini akan mengulang perkataan yang teman-teman ucapkan. Dan yang kedua ada button record, di mana ketika teman-teman mengklik button audio, maka akan muncul tampilan perekam suara. Seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung merekamnya di sini. Nah, ketika teman-teman sudah merekamnya, maka teman-teman bisa mengklik speak ini. Nah, di sini terdapat button reset, di mana button ini berfungsi untuk mereset rekaman yang telah kita buat. Di sini juga terdapat button back, di mana button back ini berfungsi untuk kembali ke menu materi. Nah, selanjutnya yaitu ada button about, di mana button about ini berisi mengenai deskripsi tentang aplikasi yang kelompok 9 buat. Di bawah ini terdapat button back, di mana button back ini berfungsi untuk kembali ke menu utama aplikasi. Mungkin itu saja pemaparan cara penggunaan aplikasi PSI. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.